Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan juga kita muliakan pengasuh Pondok Pesantren Modern Ummul Qura Al-Islami Kyai Al-Hajj Helmi Abdul Mubin LC beserta ibu dan juga keluarga. Yang sama-sama kita hormati pimpinan pesantren Kyai Al-Hajj Saiful Pala. Yang sama-sama kita hormati pula wakil pimpinan pesantren Kyai Al-Hajj Samsur Rizal. Yang sama-sama kita hormati pula Direktur Keuangan Al-Ustadzah Hajjah Nuril Izzah. Yang sama-sama kita hormati pula Direktur BUMP Al-Ustadzah Ummu Hafsah, dan juga yang sama-sama kita hormati pula Direktur Pengasuhan Al-Ustadz Asep Saifullah Umar. Yang sama-sama kami hormati pula rekan sesama kepala lembaga, baik dari pihak KMI, MTS Putra, MTS Putri, para wali kelas yang sangat kami banggakan, yang alhamdulillah hari ini sudah hadir membersamai kita semua, dan juga seluruh panitia masa ta'aruf santri 2005-2006 yang sangat kami banggakan. Jazakumullah ahsanal jaza kepada antum semua yang sudah menyelenggarakan acara ini, sehingga acara ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, dengan penuh kehidmatan, dan sasaran serta tujuan yang ingin dicapai itu bisa tercapai dengan baik. Baik anak-anakku, izinkan kami dari Madrasah Aliyah Ummul Qura Al-Islami ingin memaparkan apa sih Madrasah Aliyah, bagaimana Madrasah Aliyah, apa saja yang harus Ananda lakukan di Madrasah Aliyah, tujuannya seperti apa, pencapaiannya apa, dan bagaimana nanti ketika antum itu sudah terdaftar di Madrasah Aliyah. Lembaga pendidikan yang ada di Ummul Qura itu kita tidak dibagi ya, akan tetapi dijuruskan kepada 3 lembaga. Ada lembaga Madrasah Aliyah, ada lembaga Madrasah Sanawiyah. Madrasah Sanawiyah izin operasionalnya itu sudah dipisah, baik antara putra dengan putri, mereka sama-sama punya izin operasional yang sama. Jadi kalau misalnya putri, berarti nanti yang akan menandatangani ijazahnya kepala Madrasah Sanawiyah Putri. Kalau yang putra yang akan menandatangani ijazahnya berarti kepala Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah Putra. Tapi di Madrasah Aliyah ini masih menjadi satu kesatuan, tidak dibagi ya, tidak ada putra, tidak ada putri. Madrasah Aliyah itu hanya satu, baik putra ataupun putri. Itu. Lembaga yang lain yang ada di Direktorat Pendidikan adalah Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah, dan alhamdulillah Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah ini tahun ini pada perjalanan tahun kedua. Seperti itu. Jadi Ananda mungkin yang di sini masuk ke sini, registrasi ke sini itu memilih pendidikannya di Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah, proses belajarnya sama. Proses belajarnya nanti selama 3 tahun dan nanti akan dipaparkan nanti oleh kepala lembaganya. Kami di sini perwakilan dari Madrasah Aliyah ingin memaparkan apa itu Madrasah Aliyah Ummul Qura Al-Islami. Selanjutnya, Madrasah Aliyah Ummul Qura Al-Islami itu punya visi. Apa visinya? 1, unggul dalam prestasi, berakhlak mulia, beramal soleh, terampil dan mandiri berdasarkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ini menjadi ciri khas di Madrasah Aliyah Ummul Qura Al-Islami. Apa ciri khasnya Ahlus Sunnah wal Jamaah? Maka kami di Madrasah Aliyah menjadikan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sebagai struktur kurikulumnya itu sebagai muatan lokal. Kalau antum semua mungkin di sekolah di luar, kadang mungkin muatan lokalnya ada yang bahasa Arab, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Sunda, bahasa daerah. Khusus untuk Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Ummul Qura Al-Islami, nanti di rapotnya di muatan lokal itu ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan isu nanti akan dipelajari dalam mata pelajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau misalnya semuanya Ananda di sini ditanya apa sih ciri khas kita
di Madrasah Aliyah ciri khas kita adalah paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu sudah tertuang dalam visi kami. Kemudian di Madrasah Aliyah juga ada misinya, bagaimana cara kita supaya goal kita ini bisa tercapai. Di antara misinya satu, menyelenggarakan pendidikan secara efektif sehingga peserta didik berkembang secara maksimal. Kemudian menyelenggarakan pembelajaran untuk menumbuh kembangkan kemampuan berpikir aktif, kreatif, dan juga aktif dalam memecahkan masalah. Kemudian menyelenggarakan program pengembangan diri sehingga santri dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Selanjutnya menumbuh kembangkan lingkungan dan perilaku religius sehingga santri dapat mengamalkan dan menghayati agamanya secara nyata. Dan yang terakhir, menumbuh kembangkan perilaku terpuji dan praktik nyata sehingga santri dapat menjadi teladan bagi teman dan masyarakat. Ananda sekalian, di antara misi ini, insya Allah ini sudah kami sesuaikan dengan regulasi yang sekarang ya. Harus Ananda ketahui bahwasanya kurikulum yang kita gunakan di Madrasah Aliyah tahun ini adalah kurikulum berbasis cinta. Apa nama kurikulumnya, Nak? Berbasis cinta. Kapan launchingnya? Ini baru launching tanggal 9 bulan Mei 2025. Kalau sebelumnya kita menggunakan kurikulum merdeka, maka tahun sekarang sesuai dengan edaran PM 450 KMA di Kementerian Agama, maka surat edarannya yang kita gunakan kurikulum di Madrasah Aliyah adalah kurikulum berbasis cinta, seperti itu. Dan pendekatan kurikulum berbasis cinta itu pendekatan humanis. Oleh karena itu kami coba terjemahkan ke dalam misi-misi yang akan kita capai. Di Madrasah Aliyah MAUQ 1, pendidikannya 4 tahun, Nak. Di Madrasah Aliyah itu 4 tahun. Bagi siapa? Bagi yang program pendidikan dirancang selama 4 tahun bagi yang lulusan SMP atau MTS. Kalau Ananda kemarin sudah lulus MTS atau SMP, masuk ke sini untuk di Madrasah Aliyah jenjang pendidikannya 4 tahun. Tidak tahun. Kenapa harus 4 tahun? Karena dalam 1 tahun ini dijadikan sebagai kelas persiapan takhusus, eksperimen, bukan eksperimen ya, tapi kita itu takhusus, khusus. Kenapa khusus? Supaya apa? Supaya memberikan waktu lebih untuk pendalaman ilmu agama dan juga ilmu umum. Khusus untuk kelas yang lulusan SMP dan lulusan MTS. Tapi kalau Ananda yang sekarang kelas 1 mau melanjutkan ke Madrasah Aliyah, maka proses pembelajarannya tetap 3 tahun. Siap lanjut di Aliyah? Siap jadi wisudawan wisudawati? Siaplah, siap ya. Jadi kalau untuk yang lulusan MTS dan SMP, maka jenjang pendidikan yang harus Ananda tempuh di Madrasah Aliyah itu 4 tahun. 1 tahun kelas takhusus, 3 tahun itu kelas sama, kelas 10, 11 dan juga kelas 12. Tapi bagi Ananda yang lulusan SD, SMP masuk sini kelas 1, lulus dari MTS sampai kelas 3 langsung masuk kelas 10. Langsung masuk kelas 10. Maka proses pembelajaran di Aliyah nanti hanya 3 tahun. Itu. Kemudian di kurikulum, apa yang kita gunakan di Madrasah Aliyah? Kita menggunakan kurikulum terpadu, integrated kurikulum. Sebenarnya kurikulum yang kita gunakan itu ada kurikulum madrasah, ada kurikulum pondok modern, dan juga kurikulum pondok salaf. Kenapa? Karena pembelajaran di Madrasah Aliyah tidak hanya belajar ilmu-ilmu mapel umum, tidak hanya belajar mapel PAI, akan tetapi antum semua juga akan mempelajari mapel pesantren modern. Di antaranya apa? Yang menjadi core value di pondok kita itu ada 3 pelajaran. 1 tafsir, 2 hadis, 3 tarikh Islam. Tafsir, hadis, dan tarikh Islam itu akan disampaikan dengan bahasa pengantar bahasa Inggris. Maka ini yang membedakan, ini ciri khas, ini core value yang dipunyai oleh pesantren Ummul Qura.
Itu. Jadi integrated kurikulumnya satu, kurikulum madrasah, dua, kurikulum pesantren modern, yang ketiga kurikulum, ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang ketiga kurikulum apa? Pondok salaf. Kenapa? Karena antum semua, ananda semua juga nanti akan diajarkan kitab kuning. Untuk dasar fikihnya kita menggunakan Fathul Qorib. Ada juga nanti untuk muamalahnya. Maka ananda sekalian ini sangat-sangat beruntung ketika antum semuanya memilih Pondok Pesantren Ummul Qura Al-Islami. Kenapa? Karena antum punya kesempatan yang tidak dipunyai oleh orang lain, seperti itu. Selanjutnya juga nanti ada kolaborasi antara IPTEK dengan IMTAK, karena ini juga sesuai dengan kebutuhan zaman ya, ananda sekalian. Selanjutnya, program yang ada di madrasah kami, di Madrasah Aliyah itu ada 3. Satu, ada IPA, IPS, dan juga kelas sains. Selanjutnya nak, apa itu IPA? IPA itu adalah ilmu pengetahuan alam. Program IPA di Madrasah Aliyah Ummul Qura Al-Islami dirancang untuk mengembangkan pemahaman mendalam santri tentang fenomena alam. Dengan apa? Melalui kombinasi pembelajaran teori yang kuat dan praktik laboratorium yang intensif, sehingga santri didorong untuk mengaplikasikan konsep-konsep ilmiah, fokus pada pemahaman konsep dasar dan eksperimen ilmiah, dan juga mendukung pengembangan keterampilan berpikir kritis dan analisis. Ini sesuai dengan kurikulum yang dicanangkan oleh Kemendikbud, bahwasanya nanti sebenarnya AI itu sudah boleh diajarkan kepada siswa itu dari kelas 4 dasar. Ananda di sini kan sudah 1 sanawiyah ataupun 1 PK, berarti kan tingkatannya sebenarnya lebih tinggi. Maka kalau misalnya ananda sekalian nanti pilih di Madrasah Aliyah mau jurusannya jurusan IPA, minimal harus nanti ikuti proses pembelajarannya seperti ini. Itu ya. Lanjut. Kemudian ada juga program IPS. Apa itu IPS? IPS itu adalah program ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama, materi IPS diajarkan dengan integritas nilai-nilai Islam, yang membahas diantaranya ada sejarah, ekonomi, geografi, sosiologi, dan ini disatukan dalam perspektif Islam. Suka tidak suka, secara tidak langsung per hari ini masih ada dikotomi ilmu ya. Bahkan kalau misalnya kita melihat sejarah ke belakang, di masa Renaissance itu ada pembagian antara agama dengan ilmu. Di pondok ini tidak, kita mengintegrasikan, kita meninsersi, kita akan memasukkan nilai-nilai keislaman ke dalam mata-mata pelajaran. Apalagi ananda di sini kan nanti ada program pembiasaan. Program pembiasaannya ada dari pengasuhan, misalnya ada dari pendidikan, harus sholat duha dulu, harus ngaji Quran dulu, nanti di kamar juga sebelum tidur baca yasinan dulu. Nah, itu adalah program-program pembiasaan yang menginsersi nilai-nilai keislaman ke dalam kehidupan kita nanti sehari-hari. Maka di dalam struktur kurikulum IPS pun itu kami masukkan. Kemudian ada membangun kesadaran sosial dan empati siswa terhadap isu-isu kemasyarakatan dan global. Ini juga nanti yang akan menjadi sasaran di program IPS. Selanjutnya ada melatih siswa untuk menjadi pemimpin yang berwawasan luas, bertanggung jawab, dan juga mampu memberikan kontribusi yang positif nanti di masyarakat. Itu ya, tadi ada program IPA, ada program IPS, dan selanjutnya ini ada program kelas sains. Nah, tolong dilihat karena ini juga termasuk program unggulan kami. Dalam kelas sains nanti akan terfokus. Kelas sains sebenarnya programnya hampir sama dengan IPA ya, akan tetapi akan ada lebih difokuskan pembelajarannya. Satu, di kelas 10 pembelajarannya itu fokus terhadap teori. Jadi kalau ananda lulus dari MTS naik ke jenjang MA, ananda pilih kelas sains, maka di kelas 10 pembelajarannya semua teori akan diberikan. Teori-teori dasar, misal teori fisika, bagaimana teori gerak, bagaimana teori gaya. Kalau teori gaya gimana? Ada yang hafal? Bukankah semakin besar gaya semakin besar dorongan juga?
Tapi hati-hati kalau terlalu banyak gaya, takutnya jatuh malah ya. Nah itu, tapi kan F sama dengan itu nanti teori dasarnya ada di kelas 10. Di kelas 11 atau kelas 5 fokus pembelajarannya itu pada eksperimen. Nanti seringnya di lab, seringnya ngadain ya ketemu dengan laboratorium. Dan juga nanti di kelas 5 akan ada program kunjungan kampus. Jadi kalau misalnya Ananda nanti sudah lulus dari MTS, naik ke MA, belajar kelas sains, di kelas 11 itu Ananda akan kami bawa tur ke kampus-kampus yang emang representatif. Misal UGM, atau misal nanti kita ajak ke Boska Bandung, tempat penelitian, atau bisa kita ajak ke pusat Pudak Bandung, itu adanya di kelas 11. Maka sekolahnya nggak boleh berhenti hanya di MTS ya nak, lanjut ke MA atau lanjut ke KMI, seperti itu. Selanjutnya di kelas 12 nanti untuk kelas sains itu fokusnya adalah dikejar UTBK. Apa UTBK? Ujian apa UTBK? Ada yang tahu? Ada yang tahu UTBK? Nanti kalau Ananda ingin masuk PTN, perguruan tinggi negeri, atau ingin melanjutkan studi lanjutan baik di perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, itu boleh nanti ujiannya UTBK. UTBK itu ujian yang dilaksanakan oleh pemerintah, dan Ananda sekalian diizinkan untuk mengikuti UTBK. Makanya kalau kelas sains di kelas 12 itu kejar UTBK, kursus, latihan soal, bedah soal, itu yang akan dilakukan di kelas sains di kelas 12. Selanjutnya di program Madrasah Aliyah untuk yang tahun sekarang ya, kita punya 2 program di luar proses pendidikan. Pertama ada Sakola Diplomasi, yang kedua ada Exchange Student. Nah ini apa? Sakola Diplomasi, kalau misalnya Ananda berkesempatan dan mampu, untuk yang tahun sekarang Ananda bisa tinggal di Korea Selatan selama 5 hari. 5 hari exchange student, Sakola Diplomasi. Tapi sebelum itu nanti akan akan ada pembekalan dulu. Kenapa Sakola Diplomasi ini nanti Ananda harus bisa mempresentasikan apa yang ada di Ummul Qura atau budaya yang ada di Indonesia ke halayak dunia. International class thesis ya. Jadi Sakola Diplomasi itu adanya nanti di jenjang aliyah. Maka kami harapkan Ananda harus melanjutkan di Madrasah Aliyah atau di KMI di Ummul Qura. Sekolahnya nggak boleh cuma sampai kelas 3 sanawiyah saja. Ya. Yang kedua ada student exchange. Untuk yang tahun sekarang akan ada pertukaran pelajar. Dan ini insya Allah akan kita laksanakan juga di bulan November. Bagi seluruh santri Madrasah Aliyah diperbolehkan untuk mendaftar sebagai menjadi peserta dalam pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar tahun sekarang insya Allah kita akan ke Thailand selama 14 hari. 14 hari di Thailand ya, di Thailand. Karena nanti kita ada kerjasama dengan salah satu pesantren di Thailand dan pesertanya nanti dari Madrasah Aliyah. Makanya kalau misalnya nanti pengen jadi peserta student exchange, ayo sekolah sampai Aliyah itu. Mungkin sudah ya. Mungkin cukup sekian dari kami informasi terkait Madrasah Aliyah. Nanti akan dilanjutkan selanjutnya oleh kepala lembaga yang lain. Jadi kami harapkan Ananda sekolahnya di sini tidak setengah-setengah ya. Sekarang udah hilangin lah pikiran gak betah, hilangin pikiran masih inget mama, masih inget rumah atau anak tetangga. Sekarang fokus kepada masa depan, apa yang akan Ananda lakukan ketika Ananda nanti selesai dari Ummul Qura, seperti itu. Di Madrasah Aliyah kita kan sudah ada wali kelas. Ananda sudah ketemu dengan para wali kelasnya?
Oh belum, Masya Allah. Baik, akan kami perkenalkan di Madrasah Aliyah untuk 1 PK. Putra 1 PK mana? Angkat tangan. Loh, kok di belakang semua, Nak? Di belakang semua. Mudah-mudahan tersampaikan informasinya ya. Mari kami undang kepada wali kelas 1 PKA Putra untuk berdiri. Silahkan. Ini Nak, wali kelasnya. Boleh Ustadz menghadap ke Ananda. Ini wali kelas antum semua ya. Boleh kami berikan waktu untuk memperkenalkan diri, alumni dari pesantren Ummul Qura, alumni keberapa dan juga asalnya dari mana. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Abdul Ghafur dan insya Allah saya wali kelas 1 PK ya, kelas 1 PK. Nanti mungkin setelah ini bisa ketemu anak-anak satu PK. Ananda harus tahu beliau ini alumni Ummul Qura dan kami pun alumni Ummul Qura. Jadi jangan pernah merasa, oh iya saya dibuang ya sama orang tua ke penjara suci. Tenang Nak, di penjara suci kita bisa hidup sehat dan bahagia ya, kita bisa hidup sehat dan bahagia. Kami juga alumni pesantren Ummul Qura dan sampai detik ini kami masih hidup Nak. Jangan pernah merasa bersedih hati kamu dibuang sama orang tua, dibuang ke pesantren katanya di penjara suci. Oh oke mah gitu, di penjara suci aja kita bisa hidup sehat dan bahagia. That is ya. Sekarang kita ke yang putri ya. Yang putri mana kelas 1 PK-nya? Oh alhamdulillah, di belakang juga. Yang putri itu ada 2 ya kelasnya, ada PKA, ada PKB. Ini hanya untuk penempatan kelas saja. Baik, kami undang untuk wali kelas PKA putri dan juga PKB putri untuk memperkenalkan diri kepada Ananda sekalian. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Saya alumni Ummul Qura Al-Islami yang tahun ini diamanahkan menjadi wali kelas 1 PKA. Dan saya pun di tahun 2010 dulu saya adalah bagian dari santri baru dari kelas 1 PK. Masya Allah, tepuk tangan dong. Ini saksi hidup 1 PK lulus dari Madrasah Ummul Qura dan sudah menjadi ustazah. Ayo saksi hidup ini. Lanjut. Sekarang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan ustazah. Silahkan. Kalau putra sudah, mungkin cukup sekian dari kami Madrasah Aliyah. Mudah-mudahan kami tunggu dan kami tunggu Ananda sekalian bergabung di Madrasah Aliyah Ummul Qura Al-Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Makanya nih yang dari MTS nanti aliyahnya pun di Ummul Qura. Agar apa? Agar jadi alumni dan jadi orang-orang yang luar biasa pastinya. Oke nih, selanjutnya ada sedikit ada yang mau ngasih hadiah nih dari Kepala Madrasah MTS, yaitu dari Ustadz Nan Sulaiman.